Ini adalah awal terbaik ketiga Real Madrid untuk satu musim. Memenangkan 8 pertandingan dalam 8 pertandingan pertama mereka musim ini adalah sesuatu yang hanya akan diingat oleh para penggemar Real Madrid dari tahun 1960-an. Tim asuhan Carlo Ancelotti kini telah memenangkan 8 termasuk final Piala Super UEFA serta 5 pertandingan La Liga Santander dan pertandingan Liga Champions mereka dengan Celtic dan RB Leipzig. Ancelotti telah melampaui Real Madrid asuhan Manuel Pellegrini yang memenangkan 7 pertandingan pertama mereka pada 2009-2010. Sementara itu Zinedine Zidane mencatatkan 6 kemenangan di awal musim 2016-2017. Tujuan Real Madrid di awal musim sudah jelas, itu untuk mengklaim 2 kali berturut-turut La Liga Santander dan Piala Eropa. Namun dengan Piala Dunia 2022 yang harus dihadapi selama pertengahan musim, Ancelotti dan Antonio Pintus, penanggung jawab persiapan fisik, telah merancang sebuah rencana yang bertujuan untuk membawa skuad ke puncak performa dengan kecepatan yang sangat tinggi tahap awal musim. Dengan rekor spektakuler 8 kemenangan dalam banyak pertandingan, Real Madrid tiba di Estadio Civitas Metropolitano pada hari Minggu untuk menghadapi tim Atletico Madrid yang baru saja menelan kekalahan Eropa pertama mereka musim ini. Tekanan berada di pihak Diego Simeone yang juga merupakan tim terakhir yang mengalahkan Real Madrid, melakukannya di matchday 35 musim lalu. Cetak gol kemenangan Real Madrid atas Leipzig. Selebrasi Valverde bikin back lawan mewek. Gelandang Real Madrid Federico Valverde lakukan selebrasi kocak setelah bantu kalahkan RB Leipzig di pertandingan hari kedua Liga Champions 2022-2023. Real Madrid kembali meraih kemenangan setelah sebelumnya berhasil menundukkan Celtic dengan skor 0-3 Rabu 7 September 2022. Ketika melawan wakil dari Jerman RB Leipzig, skuad Carlo Ancelotti mampu mempertahankan tren kemenangan klubnya. Bahkan, mereka juga sama sekali belum pernah merasakan kebobolan, sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pemuncak klasemen grup F. Sementara itu, pertandingan melawan RB Leipzig awalnya menjadi laga yang berjalan ketat dan babak pertama harus berakhir tanpa gol. Gol baru tercipta pada menit ke-80 setelah tendangan kaki kiri Federico Valverde mampu membuat Real unggul. Selain Valverde, Marco Asensio pada akhirnya mampu membuktikan kualitasnya dengan mencetak gol di perpanjangan waktu babak kedua. 2 gol dari Valverde dan Asensio menjadi bukti bahwa mereka mampu melepaskan diri dari penjagaan ketat pemain RB Leipzig. Ancelotti senang lihat Asensio mengamuk lawan Leipzig. Marco Asensio turut menyumbang gol saat Real Madrid mengalahkan RB Leipzig. Carlo Ancelotti mengaku senang lihat Asensio gunakan gawang Leipzig untuk meluapkan kemarahannya. Diberitakan sebelumnya setelah Lucas Vazquez cedera saat melawan Mallorca, memaksa Ancelotti menggunakan jendela pergantian pemain terakhirnya untuk menggantikannya. Melihat kondisi itu membuat Asensio beraksi dengan marah terhadap pertandingan lain di bangku cadangan. Dia sedang melakukan pemanasan pada saat itu dan kembali ke bangku dengan marah melemparkan ototnya ke tanah. Sampai saat itu dia baru tampil 2 kali sepanjang musim dengan total 17 menit. Di Liga Champions melawan RB Leipzig, Asensio masuk pada menit ke-64. Kemudian saat pertandingan berakhir, tendangan Asensio membentur tiang gawang dan masuk untuk memastikan kemenangan Real Madrid. Berbicara soal itu, usai laga melawan Diario AS, pelatih Real Madrid itu tampak puas dengan sang gelandang. Satu pemain kunci dinyatakan fit, Benzema masih dalam proses. Karim Benzema dan Lucas Vazquez dipastikan akan absen pada laga melawan Atletico Madrid pada Minggu 18 September. Eder Militao pada gilirannya fit dan siap untuk pertandingan. Menurut Mario Cortegana, semua pemain tim utama lainnya juga fit. Menarik ya, Carlo Ancelotti juga memanggil Iker Bravo, pemain baru berusia 17 tahun dari Real Madrid Castilla untuk pelatihan tim utama. Real Madrid menghadapi Atletico Madrid pada hari Minggu pukul 21 CET.
Detail kontrak Mbappe di PSG terungkap, bebas pergi ke Madrid 2024. Detail kontrak mega bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe terungkap ke publik. Mbappe yang sebelumnya diketahui memperpanjang kontrak di PSG sampai 2025, bisa saja pergi pada tahun 2024. Pada Sabtu 21 Mei 2022 silam, PSG mengumumkan perpanjangan kontrak Mbappe hingga 30 Juni 2025. Kabar yang melegakan bagi fans PSG, sebab awalnya pemain timnas Prancis itu disebut-sebut akan bergabung dengan Real Madrid secara gratis seiring kontraknya di PSG yang habis per 30 Juni 2022 kemarin. Media-media Eropa menyebut Mbappe menilai bayaran 50 juta euro sekitar 753,6 miliar rupiah per musim dalam kontrak terbarunya bersama PSG. Berita soal kontrak Mbappe kembali mengemuka baru-baru ini. Media Prancis L'Equipe mengungkapkan detail kontrak yang ditandatangani Mbappe Mei silam. L'Equipe menyebutkan Mbappe sejatinya tak benar-benar diikat kontrak PSG sampai tahun 2025. Media asal Paris itu memberitakan bahwa Mbappe sesungguhnya hanya diikat masa kerja untuk 2 musim ke depan sampai tahun 2024 dengan tambahan 1 tahun perpanjangan yang bersifat opsional. PSG disebut tak punya kuasa untuk memutuskan opsi perpanjangan 1 musim setelah 2024. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Mbappe. Disebut Neymar sebagai bek paling menakutkan, begini reaksi Antonio Rudiger. Antonio Rudiger menanggapi komentar penyerang Paris Saint-Germain Neymar tentang menyebutnya sebagai lawan yang menakutkan. Bek Real Madrid Antonio Rudiger beraksi atas pujian Neymar yang menyebutkan sebagai pemain bertahan yang menakutkan saat pemain timnas Jerman itu bersiap untuk pertandingan lanjutan timnya di Liga Champions melawan RB Leipzig di Bernabeu pada Kamis 15 September dini hari waktu Indonesia Barat. Seperti diberitakan via Marca. Baru-baru ini penyerang Paris Saint-Germain dalam sebuah wawancaranya dengan DAZN Kanada telah ditanya tentang berbagai hal, termasuk tentang mantan bek tengah Chelsea berusia 29 tahun yang digambarkannya sebagai pemain bertahan yang menakutkan. Bintang timnas Brasil itu mengatakan, "Saya menyukainya, dia bek tengah yang menakutkan. Dia sangat besar dan kuat. Beberapa striker sedikit takut menghadapinya. Saya? Tidak. Tapi saya pikir banyak yang lain melakukannya." Sekarang jelas pertandingan Real Madrid melawan RB Leipzig di matchday 2 fase grup Liga Champions mereka di kandang Antonio Rudiger diminta tanggapannya tentang komentar yang dibuat Neymar tentangnya tersebut. Dia mengatakan, "Saya tidak tahu harus berkata apa untuk pernyataan itu. Saya tidak tahu apakah saya menakuti seseorang. Apa yang saya suka adalah menjadi agresif, tetapi dengan tetap bermain bersih. Statistik saya mengatakan demikian. Dalam 5 tahun terakhir, saya belum mendapatkan kartu merah. Sifat saya adalah bermain keras." Sementara itu, Antonio Rudiger telah bermain dalam 7 penampilan di semua kompetisi bagi Real Madrid sejauh musim ini. Menyumbang 1 gol, dia sekarang diperkirakan akan tampil sebagai starter di laga melawan RB Leipzig, bermitra dengan David Alaba di tengah kondisi kebugaran Eder Militao yang absen di akhir pekan di La Liga.